Mari kita bangkit berdiri, kita tabiskan ibadah kesucian Korps Jogja dan juga Korps 1 Manado. Kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih Bapa di surga. Engkau berkenan hadir pada hari ini. Di dalam ibadah kami musrahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan kepada kami. Melalui puji-pujian kami, penyembahan kami, kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan dengan kasih anugerah-Mu senantiasa menyertai kami. Kami tabiskan ibadah kesucian ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berjumpa dalam persekutuan dan melalui ibadah kesucian pada pagi hari ini. Ayub dalam salah satu pasalnya mengatakan, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Saya percaya itulah yang juga sudah kita alami bersama di dalam sepanjang pandemi corona yang sudah kita jalani kurang lebih beberapa bulan terakhir ini. Di samping kita melihat pandemi ini sebagai suatu yang menakutkan, yang perlu kita hindari, tapi kita juga mengalami, melakukan dan menjalani hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Kita lebih menjaga daya tahan tubuh kita lebih menjaga kesehatan kita, dan kita melakukan hal-hal yang baik. Kita mempunyai ide-ide yang lebih kreatif ya. Baik wanita muda, ibu-ibu sudah lebih pintar untuk melakukan dan membuat kuliner-kuliner yang baru dan lebih variatif. Tapi juga di bala keselamatan bagi orang muda, ada begitu banyak hal yang mereka boleh lakukan. Dari seluruh Indonesia boleh melakukan hal-hal yang luar biasa oleh karena teknologi ini. Kita bersyukur oleh karena kita semua boleh mengalami satu persekutuan bersama dengan Tuhan. Melalui teknologi juga kita boleh terus dipersatukan. Sebagaimana juga hari ini Korps Yogyakarta boleh berkolaborasi dengan Korps 1 Manado. Itu juga oleh karena teknologi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Dan sebagai prajurit Tuhan, kita juga mengalami banyak tantangan. Tapi apa yang menjadi kerinduan kita untuk memperoleh kemenangan, kita percaya kita sudah meraihnya bersama dengan Tuhan. Baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa dalam setiap peristiwa yang luar biasa, setiap anak Tuhan pasti akan selalu mengingat hal itu. Dan masih dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bersama saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian yang akan kita medley. Dari pujian yang pertama, Ku menang bersama Yesus Tuhan, disambung dengan lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya, dia
jiwa kita mengalami sukacita, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan biarlah itu akan terus kita bawa ya, terus akan kita pertahankan dalam kehidupan kita. Jangan kalah, jangan enggan untuk terus menjadi pengiring Tuhan yang setia. Karena Dia telah menang, maka kita pun menang. Saat ini kita bersama-sama akan masuki saat teduh di mana kita akan menaikkan doa kita sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang saya percaya akan sangat menguatkan kita, motivasi kita, khususnya di saat-saat kesusahan pada saat ini. Kita percaya firman Tuhan yang akan beri kita kekuatan. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama, bagimu pujian. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah, menantikan Tuhan bicara kepada kita lewat hamba-Nya. Bagimu pujian. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Allah yang telah menjelma menjadi manusia, mati bangkit dan naik kembali kepada Bapa di surga untuk menyiapkan tempat bagi kami.
Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena ketika kematian, bahkan kebangkitan, telah mungkin membuat sebagian umatmu menjadi susah hati atau kehilangan pengharapan. Tetapi ketika Engkau kembali memberikan janjimu yang luar biasa, bahwa Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Bersyukurlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, karena kami punya rumah di sana yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menguduskan kehidupan kami semua, sehingga kami boleh layak, berkenan untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Prof. J.W. Sekian, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan menjadi penyambung lidah Allah. Biarlah Tuhan pakai lengkapi urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan menjamah kami semua, hati kami, sehingga kami pun meyakini firman Tuhan akan menjadi bagian terindah di dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang menantikan Tuhan berbicara kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami persembahkan doa dan permohonan kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara Jemaat Korps Yogyakarta, dan saudara-saudaraku Jemaat Korps Manado 1. Ini adalah ibadah kesucian yang luar biasa, ibadah yang digabungkan antara Korps Yogyakarta dengan Korps Manado 1. Walaupun kita tidak saling bertemu, tidak saling bertegur sapa, tetapi kita ada bersama-sama pada saat ini. Itu adalah karena keajaiban Tuhan yang sudah berlaku bagi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya diminta untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara semua untuk membuka Alkitab saudara. Kita membacanya kitab dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat ke-6 sampai ayat yang ke-11, Kisah Para Rasul pasal pertama. Judulnya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ini disaksikan oleh para murid-muridnya pada waktu itu. Yesus terangkat naik ke langit, kemudian hilang dari pandangan mereka setelah ditutupi oleh awan. Seperti yang dicatat dalam bagian perjanjian baru yang kita sudah baca tadi. Kitab Kisah Para Rasul, saudara, mencatat lebih detail mengenai percakapan antara Yesus dan murid-muridnya menjelang kenaikannya. Para murid Yesus digambarkan masih belum memahami benar, saudara, arti seluruh peristiwa yang mereka alami pada saat itu. Banyak dari mereka yang masih berharap bahwa Tuhan Yesus atau Yesus itu akan memulihkan kerajaan Daud yang runtuh sejak dikalahkan oleh kerajaan Babel. Bukankah kita pun demikian, saudara? Mengharapkan agar Tuhan Yesus mau melakukan seperti apa yang kita pikirkan.
Mau melakukan apa yang seperti kita inginkan, saudara. Apakah itu pemulihan kondisi ekonomi, ataukah kesembuhan dari penyakit, atau masalah-masalah lainnya. Itu yang kita pikirkan dan kita mau supaya Tuhan Yesus sendiri melakukan itu segera. Tapi Yesus mempunyai misi yang lain, saudara, yang bukan dari dunia ini. Ia berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 8 dari Kisah Para Rasul pertama yang kita baca tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesudah meninggalkan pesan itu dicatat bahwa Yesus terangkat ke surga sambil disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa ini membuat mereka tercengang, terheran-heran dan bingung. Namun dua malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengingatkan mereka akan pesan yang telah diberikan Yesus kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di manakah letak lokasi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah terjadi? Hal ini kita bisa baca pada Lukas 24 ayat 48 sampai yang ke-53. Kita baca saudara, Lukas pasal 24 ayat yang ke-58, ayat yang ke-50 sampai ke-53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, Betania adalah sebuah desa, sebuah kampung yang letaknya di dekat kaki Bukit Zaitun. Berjalan ke sana dari Yerusalem membutuhkan waktu kurang lebih 1 jaman karena 3 kilometer jaraknya, karena mereka berjalan perlahan-lahan, dan di kota inilah tempatnya rumahnya dari Marta, Maria, dan Lazarus. Saudaraku dikasihi Tuhan, desa yang kecil, penduduknya kurang lebih kalau sekarang ini sekitar 1.000 orang, yang letaknya di sisi dari gunung atau Bukit Zaitun, tidak jauh dari Yerusalem. Dan di sanalah, tempat itulah, pada saat murid-muridnya menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga, disitulah mereka melihatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Lukas pasal 24, ayat ayat 40 sampai 53 mengatakan seperti ini. Ada 3 hal penting yang kita bisa pelajari dari Lukas 24 tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 50 sampai 53. Ayat 50 sampai 53. Yang pertama ialah bahwa kita diminta untuk menjadi saksinya. Kita diminta untuk menjadi saksi. Yang kedua, dikatakan bahwa Yesus akan melengkapi kita untuk menjadi saksi. Dan yang ketiga kita bisa pelajari bahwa kita harus tinggal di kota ini, tinggal di rumah Tuhan untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan penolong untuk kita melakukan tugas selanjutnya dari apa yang dilakukan misi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita mempelajari lagi lebih jauh saudara tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga saudara-saudara memberikan pengenalan pada kita, pemahaman pada kita tentang kuasa Yesus yang luar biasa. Ia menguasai langit, ia menguasai bumi, ia menguasai kematian, kehidupan, kebangkitan. Kuasa yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun. Itu menandakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan seterusnya memberikan gambaran pada kita bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kenaikan Tuhan Yesus semakin meneguhkan iman kita, saudara. Semakin meneguhkan kepercayaan kita akan kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa Yesus hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudara sekalian. Yesus adalah Allah yang hidup. Sebagaimana kor-kor yang kita sudah nyanyikan tadi. Lalu apakah sebabnya dia harus naik ke surga? Itu juga kita harus mengerti, saudara. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa dia bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga.
Itu pertama. Yang kedua, kita juga harus mengetahui, memahami bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saudara, kita dapat memetik pelajaran bahwa pada dasarnya karya Yesus di dunia ini dapat kita bagi dalam 3 bagian atau 3 episode, saudara. Yang pertama, rangkaian awal dari karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dimulai dari kelahirannya di Bethlehem, berkarya memberikan pelajaran secara langsung, melakukan mujizat-mujizat, kemudian ditangkap, disalibkan, dikuburkan, saudara, tapi bangkit. Dan setelah itu Yesus kembali kepada Bapa di sorga, naik ke sorga. Namun demikian, saudara-saudara dikasih Tuhan, itu bukan berarti akhir dari karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Sebab sekarang kita memasuki pada tahap yang kedua. Rangkaian tahap 2 yaitu bahwa Tuhan Yesus tetap bekerja melalui Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai kapan, saudara, waktunya? Kita tidak perlu tahu kapan waktu tahapan berikut yang ketiga. Kita tidak perlu tahu kapan kita harus bekerja melanjutkan misi dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dengan bantuan Roh Kudus. Karena itu masih terus berjalan, masih terus kita harus lakukan. Saudara dikasih Tuhan, klimaks dari karya agung Tuhan Yesus Kristus, yaitu ketika Yesus akan kembali lagi nanti datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang agung, tapi hakim yang adil. Dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, saudara, ada hal-hal perlu yang kita perhatikan agar kita juga akan mendapatkan roh kebangkitan tadi, dan kita akan mendapatkan hidup kekal di surga yang telah dipersiapkan oleh Allah kita, oleh Tuhan Yesus kita. Yang pertama, dikatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Ini adalah jawaban Yesus terhadap kegelisahan murid-murid yang bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mungkin saat ini juga saudara-saudaraku Korps Jogja dan Korps Manado 1 mengatakan, Tuhan, maukah engkau menyelesaikan masalah pandemi COVID ini untuk dunia dan untuk Indonesia? Kapan lagi kita harus tinggal di dalam rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah dan seterusnya? Sampai kapan keadaan seperti ini? Mungkin kita bertanya seperti itu. Dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana kesempurnaan kuasa Allah. Haleluya, saudara. Bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dan Yesus adalah benar-benar Allah kita yang esa. Sehingga tidak ada yang harus kita ragukan lagi dari Allah kita. Ada hal yang berharga yang dapat kita petik dari jawaban Yesus ini. Yang pertama adalah setiap pergumulan kita, saudara, apalagi pada masa sekarang ini, dan kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian, terutama dengan keadaan wabah yang sedang kita alami, dunia sedang alami, kapan dia akan selesai dan berakhir. Selalu saja ada pertanyaan-pertanyaan mengganggu kita. Kapan? Kapan penderitaan ini berakhir? Kapan saya dapat pekerjaan? Semuanya terpaksa harus tertunda dan tertunda. Sampai kapan Tuhan akan mengabulkan permohonanku? Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan akan muncul, saudara, dalam benak kita. Melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus, saat ini kita perlu mengingat kembali, saudara, bahwa kuasa Allah itu nyata. Dan masa dan waktunya itu adalah milik Allah. Namun demikian, saudara, kita dituntut, kita diminta dengan iman kepercayaan kita akan kuasa Allah yang luar biasa. Dan kita diminta juga untuk memperlihatkan kuasanya kepada sesama kita menjadi saksi. Kemudian ada banyak memang yang kedua, ramalan-ramalan analisa tentang akan berakhirnya masa pandemi ini. Seperti itu. Tapi kita sebagai umat yang percaya, saudara, kita percaya bahwa berakhirnya kesulitan ditahan di rumah, harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, itu semua nanti akan lewat dan waktunya ada di dalam tangan Tuhan.
Haleluya, kita akan mendapatkan itu nanti, tepat pada waktu yang sudah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Berikut, Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang percaya. Walaupun Yesus sudah naik ke sorga, saudara, sedangkan kita mendapatkan amanat untuk melanjutkan karyanya, pekerjaannya, menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita, saudara. Bagaimana, apakah kita bisa melakukannya sendiri di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakmungkinan ini? Seringkali kita merasa tidak mampu, saudara. Bahkan merasa bahwa kita mulai putus asa. Kita takut, kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita bimbang. Karena Dia menugaskan kita. Ada tugas, saudara. Ada tugas yang diserahkan pada kita. Perhatikan pembacaan Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Maukah kita tinggal di rumah Tuhan? Rumah Tuhan tidak saja berarti gedung gereja ini, saudara. Rumah Tuhan juga bisa di rumah kita masing-masing. Biarlah kita bisa tinggal tetap di rumah Tuhan, di naungan Tuhan. Karena di situ kita mendapatkan janji, pertolongan Roh Kudus, supaya kita bisa melanjutkan misi Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Walaupun Yesus sudah naik ke surga, saudara, itu bukan berarti menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Malah sebaliknya, saudara, bahwa Dia akan hadir pada setiap pribadi, yaitu melalui Roh Kudus yang dicurahkan. Kita menantikan nanti hari ketuaan Roh Kudus, peringatannya. Tapi Roh Kudus sekarang sudah ada, saudara, di sini. Percaya, saudara, bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang senantiasa tinggal dalam setiap pribadi yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Seperti janji Tuhan Yesus pada Matius 28 ayat 20 dikatakan di sana, saudara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya. Bagian terakhir, saudara, kita diminta untuk melanjutkan misi Kristus. Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus, bukan hanya sekedar Allah hadir di tengah-tengah kita, saudara. Bukan sekedar Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi lebih dari itu, supaya kita dimampukan oleh Allah menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Kita dimampukan untuk bersaksi, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak akan mampu, saudara, menjadi saksi Kristus jika hanya mengandalkan kekuatan kita. Bagaimana kita dapat menyatakan pada semua orang melalui kehidupan kita bahwa kita memang benar-benar memiliki Allah yang hidup dan berkuasa. Itu yang penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita menunjukkan pada orang lain bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa. Sehingga melalui kehidupan kita, orang lain semakin mengenal dan juga ingin mengetahui siapakah Allah kita itu. Di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, saudara, kita diminta untuk menjadi garam dan terang. Suatu tugas yang luar biasa mulia, maha penting, tapi juga tidak mudah. Karena itu mintalah selalu pimpinan Roh Kudus untuk memberi petunjuk pada kita, untuk memberikan tuntunan pada kita. Bagaimana kita harus hidup menjadi saksi Tuhan. Sebagai refleksi, saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kita renungkan bersama refleksi ini. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga memberikan kita penguatan bahwa Kristus adalah penguasa alam semesta. Mulai dari saat kelahirannya, saudara, kalau kita lihat yang sangat sederhana, sampai masa Yesus berkarya dan mengajar, menyembuhkan orang sakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Sampai Yesus sendiri mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik ke surga. Itu merupakan tanda bahwa kita memiliki Tuhan Allah Yesus Kristus yang hidup. Yang kedua, saudara, refleksinya, kenaikan Yesus ke surga bukan berarti Yesus Kristus meninggalkan kita. Dia mengirimkan Roh Kudus untuk melengkapi kita dan kehidupan kita untuk melanjutkan misi sebagai saksi-saksi Kristus. Yang ketiga, saudara, untuk mendapatkan curahan Roh Kudus, kita diminta untuk kembali ke Yerusalem dan diam bersekutu, taat dan berdoa, menantikan kedatangan Roh Kudus seperti murid-murid Yesus melakukannya pada masa itu. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 1:12-14. Mereka diam di sana, berdoa bersekutu untuk menantikan kuasa Roh Kudus. Kita juga bisa melakukan itu. Kita juga bisa melakukan saat-saat teduh di mana kita menantikan kuasa Roh Kudus supaya hidup kita diperkenan Tuhan sebagai saksi-saksi Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur sudah dapat pelajaran dari firman Tuhan. Bagaimana kami harus menyikapi hidup kami setelah Tuhan sendiri naik ke surga. Dan kami tahu bahwa kami akan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena sebelum engkau naik ke surga, engkau mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kami. Karena itu kami menantikan tuangan Roh Kudus dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Supaya kami mampu untuk menjadi saksi, untuk mengabarkan Injil-Mu melalui peri kehidupan kami sehari-hari. Sehingga orang lain yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk dorongan ini. Biarlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam kesulitan apapun, kami bisa menjadi saksi-Mu. Karena ada Roh Kudus Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kami sampai di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa syukur kami setelah kami menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, baru saja kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang saya percaya memberikan lagi pencerahan dan harapan bagi kita semua bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga meninggalkan pengharapan yang luar biasa dalam hati dan hidup kita. Kalau kita cermati dalam firman Tuhan, ada hal yang berbeda ketika Tuhan Yesus mati, maka murid-muridnya kemudian bubar ya. Ada yang pergi melaut, ada yang pergi ke kubur, ada yang keluar kota ya, tidak berkumpul lagi. Tapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka kalau kita baca dalam bagian firman Tuhan tadi dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dan Lukas 24 ayat 53, para murid berkumpul bersama, mereka memuliakan Allah, mereka berdoa bersama ya. Pada saat ini, di saat ada pandemi corona, kita pun dinantikan ya, untuk tidak saja menanti kapan pandemi ini akan berakhir, atau kita menanti Roh Kudus yang kita percaya sudah ada bersama dengan kita ya, yang akan kita peringati nanti. Tapi kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Entah itu kapan, tapi di dalam saat-saat penantian ini, mari kita terus melakukan hal yang dilakukan oleh para murid. Terus bersekutu bersama, terus berdoa bersama, terus memuliakan Allah bersama-sama. Jadi keadaan pandemi corona ini bukan satu hal yang kita lihat dari sisi negatifnya saja, tapi positifnya kita boleh melakukan kegiatan kerohanian kita, keagamaan kita secara bersama-sama dengan keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh menjadi saksi-saksinya yang hidup, sehingga kita pun boleh menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi pemilik rumah yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua yang tetap taat dan setia kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyanyikan lagi satu pujian dari buku nyanyian kita, nyanyian nomor 415, dan ada kehormatan bagi kita semua untuk dapat mengumpulkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Menjadi manusia.
kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Mari berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Allah. Oleh karena besar kasih setia-Mu bagi kehidupan kami. Engkau yang sudah datang sebagai manusia, sudah mati, bangkit bagi kami, namun Engkau juga tidak membiarkan kami, karena apa yang menjadi janji-Mu untuk menjadi pewaris kerajaan surga, juga Engkau siapkan bagi kami, melalui peristiwa kenaikan-Mu ke surga, kembali ke rumah kediaman-Mu, tapi juga untuk menyediakan tempat bagi semua anak-anak-Mu, bagi semua umat-Mu yang didapati tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami semua untuk kami boleh dapat mempertahankan iman percaya kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal yang dapat mempengaruhi, mengombang-ambingkan iman percaya kami, tapi kami mau tetap pada iman kami kepada Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami boleh tetap bertahan, sehingga waktu itu datang kami didapati dalam keadaan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berdoa bagi hamba-Mu Bapak Prosyagian yang sudah memberi dirinya untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupannya, kesehatannya, keluarganya, dan juga pekerjaannya, serta setiap rencana dalam kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya juga Tuhan memberkati semua umat-Mu yang sudah mendengar berita firman Tuhan, dan juga yang saat ini sedang bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami selalu boleh melihat hal yang baik di balik pandemi corona ini, bahwa kami boleh terus dipersatukan dalam keluarga kami, dan kami boleh membangun kedekatan satu dengan yang lain. Tidak saja dengan anggota keluarga kami, tapi kami juga ada banyak waktu untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami dapat terus dengan sabar melewati masa-masa ini yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi biarlah kami boleh mengisi waktu-waktu ini dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati, menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat dan berguna untuk kemajuan pelayanan, baik di Korps 1 Manado tapi juga di Korps Yogyakarta. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, karena sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, tapi oleh kuasa Tuhan Yesus kami boleh dipersatukan lewat ibadah ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh tetap menjadi prajurit-prajurit yang setia kepada Tuhan. Tuhan tolong agar kami tidak mengalami kebosanan atau kami menjadi enggan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah kami semakin memacu semangat kami, iman percaya kami kepada Tuhan untuk duduk diam bersama dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pelayanan bala keselamatan, baik di Korps 1 Manado, Korps Yogyakarta, dan semua yang ada di teritori Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Mungkin ada beberapa kegiatan yang terpaksa harus ditunda atau tidak jadi dilaksanakan, tapi kami tahu semua akan terjadi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Beberapa rencana pada anak-anak Tuhan juga kami percaya bahwa Tuhan mengatur semua dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bala keselamatan secara internasional. Semua opsirnya diberkati oleh Tuhan, bahkan semua jemaatnya pun diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk daerah kami, untuk negara kami, dan untuk
dunia ini yang saat ini sedang mengalami kesusahan oleh karena pandemi corona ini. Tuhan, biarlah kami boleh tetap berpaut terus kepada Tuhan, berlindung terus kepada Tuhan. Berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sudah terinfeksi. Biarlah Tuhan pun akan menjamah mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap orang, teman, saudara, kenalan atau siapapun mereka yang juga mengalami sakit bukan saja oleh karena virus ini tapi juga oleh karena penyakit yang lain. Saat kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan akan menolong mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berdoa bagi semua tenaga medis yang terus berusaha untuk menolong para pasien dan juga mereka sendiri dapat terkena virus tersebut. Oh Tuhan, proteksi mereka dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mereka boleh juga selamat dari virus ini. Hari-hari terakhir ini ada banyak juga tenaga medis yang terinfeksi. Tuhan tolong mereka, kasihani mereka ya Tuhan sehingga mereka pun boleh dapat disembuhkan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh anggota keluarga, baik oleh karena corona ataupun oleh karena meninggal oleh sebab penyakit yang lain. Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Tuhan kirimkan tangan-tangan penolong untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka. Berdoa juga ya Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa di surga karena kepadamu kami boleh datang dan membawa setiap pergumulan persoalan kami. Kami percaya bersama Tuhan kami menang. Bersama Tuhan kami boleh memperoleh setiap hal yang mungkin menurut manusia mustahil, tapi bersama Tuhan semuanya menjadi mungkin. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan segala kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu ada di atas kami, menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Ini doa kami ya Tuhan. Mohon ampun kami atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mau berterima kasih juga untuk apa yang boleh kami lakukan bagi Tuhan lewat pelayanan ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah ambil bagian. Kami percaya Tuhan terus melengkapi, terus menolong sehingga pelayanan kami boleh lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan segera mengakhiri ibadah dan kami mohon kesediaan dari Ofisir Pemimpin Korps 1 Bapak Mayor Ketut untuk menutup dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami boleh mengikuti ibadah kesucian dengan teduh dan tertib. Berkatilah bagi hamba-Mu, berkatilah bagi umat-umat-Mu yang telah mendengar pada pagi hari ini. Biarlah kami senantiasa terus bertumbuh dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.